Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Halo, apa kabar? Kembali kita ikuti informasi-informasi teraktual dari beberapa kabupaten kota yang ada di Jawa Timur dalam Buletin Jawa Timur edisi Jumat 31 Juli 2020 bersama saya Akmal Mustafa. Informasi pertama datang dari Hikmah Suroya, Pradia Sora Tuban, menginformasikan jelang Idul Adha, Lapas Tuban terima bantuan 1 sapi dari anggota DPR RI. Anggota Komisi 3 DPR RI Wihadi Wianto memberikan bantuan 1 ekor sapi kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tuban Rabu 29 Juli 2020. Bantuan sapi tersebut dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha bagi petugas dan warga binaan pemasyarakatan Lapas Tuban. Sapi tersebut diserahkan Wihadi secara langsung kepada Kepala Lapas Tuban Siswarno setelah sebelumnya memberikan sambutan dan pengarahan di ruang rapat. Wihadi menyampaikan bahwa dirinya berniat menjadikan tradisi untuk setiap tahunnya memberikan bantuan sapi untuk perayaan Idul Adha di Lapas Tuban. Bantuan sapi tersebut dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha bagi petugas dan warga binaan pemasyarakatan di Lapas Tuban. Sapi tersebut diserahkan Bapak Wihadi secara langsung setelah sebelumnya memberikan sambutan dan pengarahan yang berada di ruang rapat. Bapak Wihadi saat itu menyampaikan bahwa dirinya berniat menjadikan hal ini sebuah tradisi setiap tahunnya dengan memberikan bantuan sapi setiap perayaan Hari Raya Idul Adha di Lapas Tuban. Sementara itu, Siswarno mengungkapkan rasa terima kasih atas pemberian bantuan 1 ekor sapi karena menurutnya ini menjadi manfaat bagi penghuni lapas. Sapi pemberian Wihadi merupakan jenis sapi Brahma dengan berat lebih dari 300 kg. Hikmah Suroya, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Kita menuju ke Suara Sidoarjo, ada Billy Patopoy. Polres Sidoarjo himbau pembagian daging kurban secara door to door. Sahabat, untuk pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Sidoarjo akan dijalankan sesuai dengan SOP protokol kesehatan. Hal ini seperti disampaikan Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo, saat ditemui di Pendopo Delta Wibawa pada Rabu 30 Juli. Untuk pembagian daging kurban, panitia penyembelihan diminta untuk melaksanakan secara door to door dan tidak diperbolehkan menggunakan sistem kupon. Hal ini agar tidak ada penumpukan masyarakat saat dan sesudah proses penyembelihan hewan kurban. Nanti semuanya akan turun ke desa-desa, kelurahan-kelurahan di mana di situ menyelenggarakan kegiatan sholat Id, maka di situ harus ada personel Polri yang menjaga supaya aman, tentrem, damai lah pelaksanaan sholat itu. Setelah itu nanti pada prosesi penyembelihan sampai dengan pembagian itu betul-betul harus diawasi karena kami tidak menginginkan yang namanya pembagian daging kurban itu dilaksanakan di satu tempat. Yang kami inginkan adalah pelaksanaan pembagian daging kurban itu adalah langsung door to door ke masyarakat. Kepolisian akan bekerja sama dengan TNI untuk membantu masyarakat melaksanakan kegiatan ini. Di antaranya nanti ada Babin Kamtipmas dan Babinsa yang dikerahkan untuk ikut membantu pendistribusian daging kurban. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Selanjutnya kita menuju ke Mahardika Kota Blitar. Ada Kirana Nisa mengabarkan pelaksanaan coklit KPU Kota Blitar mencapai 80%. Sobat Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Blitar telah melaksanakan tahapan pencocokan dan penelitian coklit data pemilih Pilwali 2020 sejak pertengahan bulan ini. 2 pekan berjalan, progres coklit KPU Kota Blitar mencapai 80%. Nini Solihah, Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Perencanaan Data dan Informasi, dikonfirmasi 29 Juli 2020 mengatakan, sampai saat ini petugas pemutakhiran data pemilih PPDP telah mencoklit 100.000 pemilih atau sekitar 80% dari total daftar penduduk potensial pemilih DP4 sebanyak 117.175 orang. Nini menegaskan untuk memaksimalkan tahapan coklit, minggu ini pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi. Mengingat hingga saat ini masih ada beberapa petugas yang gagal menemui warga yang akan dicoklit. Ada juga petugas yang progres coklitnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan belum memisahkan antara data coklit sesuai AKWK dan data pemilih baru. Nini meminta agar petugas bisa memilah hasil coklit sehingga perhitungan persentase lebih mudah dilakukan. Pihaknya juga menargetkan pelaksanaan coklit bisa tuntas pekan ini. Dalam minggu ini kita targetnya sudah 100% semuanya.
Artinya 100% yang ada di dalam AKWK itu sudah tercapai semua. Belum yang baru. Progres tadi kenapa saya tanya teman-teman, kenapa ada yang lebih dari 100%, ada yang 122%. Yang baru itu dimaksudkan dalam persentase itu. Akhirnya. Sementara itu, Sobat, pelaksanaan tahapan coklit data pemilih Pilwali 2020 sudah berlangsung mulai 15 Juli 2020 sampai 13 Agustus 2020. Kirana Nisa, Mahardika FM. Kita menuju ke Suara Pasuruan, ada Sofia Latif, Anang Saiful Wijaya, Sekda Kabupaten Pasuruan yang baru. Teka-teki siapa sosok yang akan menerima jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan terjawab sudah. Dia adalah Anang Saiful Wijaya, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Pasuruan. Pria yang juga ditunjuk sebagai Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pasuruan itu dilantik sebagai Sekda Kabupaten Pasuruan oleh HM Irsad Yusuf, Bupati Pasuruan di Pendopo Nyawiji Ngesti Wanganing Gusti, Kamis pagi kemarin. Seperti yang dilaporkan Emil Akbar, reporter Suara Pasuruan, dalam sambutannya Bupati mengatakan peran seorang sekda sangat sentral dalam sistem pemerintahan daerah, yakni membantu kepala daerah dalam proses konsolidasi melalui berbagai program, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang sesuai visi misi Bupati Pasuruan. Lebih lanjut, Bupati juga meminta kepada sekda yang baru saja dilantik agar berhati-hati dan konsisten dalam menegakkan aturan yang sesuai dengan perundang-undangan. Peran sekda yang sentral dalam sistem pemerintahan daerah dengan tugas untuk membantu bupati dalam proses konsolidasi melalui berbagai program, baik itu program jangka pendek, menengah, jangka panjang, dan tentunya adalah sekali lagi dalam pencapaian visi misi Kabupaten Pasuruan 2018-2023, yaitu menuju Kabupaten Pasuruan yang sejahtera, maslahat, dan berdaya saing. Saya berharap kepada Saudara Anang Saiful Wijaya, sekda yang baru, untuk melakukan upaya-upaya perubahan mendasar dan tepat sasaran dalam mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Dari Suara Kota Probolinggo, ada Stebi Julionatan. Wali Kota Probolinggo resmikan gedung baru kantor Pegadaian. Kantor PT Pegadaian Persero Cabang Probolinggo memiliki gedung pelayanan dan galeri baru yang lebih nyaman dan aman bagi nasabahnya. Kantor yang terletak di Jalan Panglima Sudirman itu diresmikan pagi tadi oleh Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin. Deputi Bisnis Area Probolinggo, Hari Susanto, mewakili pimpinan wilayah kantor Pegadaian Cabang Probolinggo yang berhalangan hadir. Dalam sambutannya mengatakan diresmikannya gedung baru tersebut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu, pria yang akrab disapa Hari juga menilai kepercayaan masyarakat terhadap Pegadaian terus meningkat. Hal itu dapat ditunjukkan dari semakin banyaknya nasabah. Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin berharap hadirnya gedung baru yang lokasinya strategis itu, eksistensi Pegadaian dalam melayani masyarakat harus semakin dapat dirasakan. Tidak cepat puas hanya dari satu pencapaian target, namun harus bisa bertahan dan mengembangkan segala potensi, terutama di tengah gempuran teknologi dewasa ini. Stebi Julionatan, Suara Kota, Probolinggo. Kita menuju ke Suara Madiun, ada Amanda yang mengabarkan jajaran Satlantas Polres Madiun Kota gelar Operasi Patuh Semeru 2020. Ops Patuh Semeru 2020 dimulai. Operasi penindakan pelanggar lalu lintas itu bakal berlangsung hingga 5 Agustus mendatang. Setidaknya terdapat 8 prioritas pelanggaran dalam Ops kali ini. Di antaranya, helm, sabuk keamanan, batas kecepatan, mengendara dalam kondisi mabuk, SIM, berboncengan melebihi kapasitas, menggunakan handphone, dan melawan arus. Selain itu, Ops kali ini juga menekankan pengendara di bawah umur. Seperti diketahui, banyak pengendara di bawah umur lantaran giat belajar di rumah selama pandemi ini. Kapolres Madiun Kota, AKBP Raden Bobi Arya mengatakan pihaknya tidak hanya melakukan penindakan, namun juga bakal memberikan sosialisasi dan edukasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Kapolres menambahkan, penekanan penyebaran COVID-19 juga menjadi perhatian dalam Ops kali ini. Salah satunya penerapan protokol kesehatan, namun hanya sebatas teguran. Pengendara yang tidak mematuhi protokol kesehatan bakal langsung kena tegur. Kapolres menegaskan, Ops Patuh Semeru juga dalam rangka menciptakan mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas pasca Idul Fitri serta menyongsong Idul Adha. Sebab diprediksi arus lalu lintas bakal meningkat saat Idul Kurban tersebut.
Karenanya Ops Sepatu Semeru berlangsung hingga setelah perayaan Idul Adha nanti. Amanda, Suara Madiun. Selanjutnya kita menuju ke Suara Ngawi, ada Renata Surya yang mengabarkan KPU Kabupaten Ngawi bersama Dinas Kesehatan bekerja sama untuk mendukung layanan kesehatan pilihan Bupati 2020. Perjanjian kerjasama dukungan pelayanan kesehatan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi dilaksanakan seiring penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi tahun 2020 di masa pandemi COVID-19. Prima Equina Sulistianti, Ketua KPU Ngawi, menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinkes Ngawi dan jajaran atas kerjasama yang telah terjalin serta berterima kasih atas fasilitasi kegiatan termasuk rapid test untuk penyelenggara yang telah dilaksanakan menjelang tahapan coklit. Prima menambahkan tim Dinas Kesehatan yang bertugas di 19 kecamatan memberikan pelayanan yang baik dan ramah. Sementara itu, Dr. Yudono, Kepala Dinas Kesehatan Ngawi, menyampaikan bahwa pihaknya siap membantu hal-hal terkait pelayanan kesehatan dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pilbub Ngawi 2020. Renata Surya, Suara Ngawi. Kita menuju ke Persada FM, ada Ninda Alivia. Transmisi New Normal di Sub Kabupaten Blitar menyebutkan tidak ada lonjakan pemohon uji KIR. Pemohon pengujian kendaraan bermotor atau uji KIR di Kabupaten Blitar tidak mengalami lonjakan meski saat ini dalam transisi new normal di tengah pandemi COVID-19. Jumlahnya tetap stabil seperti hari-hari biasa. Demikian dikatakan Kepala Bidang Teknik, Sarana, dan Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, Bayu Aji. Ia menegaskan hingga kini tidak ada peningkatan uji KIR secara signifikan. Rata-rata untuk pengujian di kantor di Sub Serengas sebanyak 50 kendaraan, sedangkan di Ulingi 30 kendaraan. Menurutnya mayoritas kendaraan yang diuji KIR beroperasi keluar kota setelah PSBB di beberapa daerah dilonggarkan dan aktivitas mengirim barang bisa kembali dilakukan. Akhirnya masyarakat melakukan uji KIR kembali karena kendaraan digunakan untuk perjalanan jauh. Kendaraan kita itu kan kebanyakan kan keluar kota. Setelah beberapa daerah itu PSBB-nya dilonggarkan, mereka bisa kembali beraktivitas mengantar barang. Mereka jadi untuk kesadaran untuk pengujiannya itu ya harus dilakukan karena harus untuk perjalanan jarak jauh lagi. Bayu menambahkan uji KIR di masa pandemi COVID-19 harus menerapkan protokol kesehatan. Pihaknya sudah menyediakan semua fasilitasnya, mulai dari semprot desinfektan terhadap kendaraan secara otomatis ketika masuk, kemudian pengecekan suhu tubuh, tempat cuci tangan, mewajibkan memakai masker, serta mengatur jarak di ruang tunggu. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Dari Suara Lumajang ada Bobi Wijayanto. Bupati apresiasi keberhasilan penyelenggaraan TMMD 108 di Kabupaten Lumajang. Thoriqul Haq, Bupati Lumajang, apresiasi jajaran TNI yang sukses menyelenggarakan TMMD ke-108. Hal itu disampaikannya saat penutupan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD di Pendopo Arya Wiraraja Lumajang, Rabu kemarin. Bupati mengungkapkan bahwa hasil dari pelaksanaan TMMD dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Bupati optimis dengan dibukanya akses jalan, maka akses perekonomian yang dulunya terisolir akan terbuka dan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Sementara itu, Letkol TNI Didi Suryadi Pabandia, Bakti TNI dari Makodam 5 Brawijaya juga mengapresiasi keberhasilan penyelenggaraan TMMD ke-108 itu. Ia mengungkapkan bahwa tujuan utama pelaksanaan TMMD tercapai di Lumajang. Ia mengungkapkan bahwa penyelenggaraan TMMD di Lumajang tidak hanya sukses dalam pembangunan fisik, namun kegiatan non-fisik juga dinilai sukses dilihat dari bentuk kepedulian dan semangat gotong royong masyarakat sekitar selama pelaksanaan TMMD. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Selanjutnya kita menuju ke RGR FM Tulung Agung. Mega Kristi launching kawasan anak tangguh Semeru. Bantuan sembako bagi kaum duafa kembali disalurkan pemerintah Kabupaten Tulung Agung bersama tim penggerak PKK Kabupaten Tulung Agung dan koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial Kabupaten Tulung Agung, dan kegiatan dilaksanakan di Pendopo Kongasarum Kusumaning Bongso. Disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK yang juga sebagai Ketua K3S Kabupaten Tulung Agung, Nyonya Siyuk Marioto Birowo, bahwa bantuan sembako kali ini sebanyak 1.878 paket. Seperti penyaluran sebelumnya, bantuan yang disalurkan berupa bahan makanan kebutuhan sehari-hari berupa beras, minyak, gula, kecap, dan mie instan. Bantuan langsung disalurkan secara simbolis untuk selanjutnya akan didistribusi ke masing-masing penerima. Mereka merupakan sisa warga Tulung Agung yang seharusnya menerima pada periode sebelumnya, namun karena beberapa persyaratan yang kurang, maka baru disalurkan saat ini.
Tiap desa dan kelurahan ada 10 keluarga yang menerima bantuan tersebut dan bantuan disalurkan selama 3 bulan sejak bulan Maret lalu. Nilai bantuan sekitar Rp200.000 per paket bantuan. Sementara itu, Bupati Tulung Agung Dr. Andes Marioto Birowo MM mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh K3S. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian K3S pada masyarakat yang mengalami penurunan penghasilan selama pandemi COVID-19. Bupati berharap bantuan tersebut bisa meringankan beban masyarakat selama pandemi COVID-19. Saya Mega Kristi, 90,1 RKR FM, Tulung Agung. Yang terakhir, kita menuju ke Suara Gresik. Ada Putri Rizkiana yang mengabarkan banyak kegiatan DPRD Kabupaten Gresik ditunda guna meminimalisir COVID-19. Sekretariat Dewan dalam menunjang kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gresik memiliki fungsi penting. Kepala Bagian Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik, Harisya Waludin, mengatakan selama pandemi COVID-19, banyak kegiatan yang seharusnya mengumpulkan massa diminimalisir guna menekan angka penyebaran COVID-19. Jadi beberapa memang ada yang disesuaikan dengan kondisi COVID ini, seperti salah satu contohnya yang di bagian humas yaitu pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah. Yang biasanya kita setiap anggota DPRD itu kita mengumpulkan massa sebanyak dalam satu kegiatan satu orang anggota DPRD, misalnya dia mengumpulkan massa sebanyak 100 orang. Tetapi karena kondisi COVID ini, kita menyesuaikan diri. Anggota DPRD itu karena kita tidak, pada saat yang kemarin tidak boleh mengumpulkan lebih daripada 10 orang, sehingga kita pun akhirnya mengelompokkan masyarakat tersebut dalam rangka sosialisasi ini. Justru anggota DPRD itu mendatangi daripada kelompok-kelompok masyarakat tersebut yang akan diberikan tentang sosialisasi peraturan daerah. Dalam hal ini tentang peraturan-peraturan tentang COVID dan segalanya, terutama yang Harapannya masyarakat yang ingin melakukan pengaduan di Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik selalu menerapkan protokol kesehatan dan mematuhi Perbub nomor 22 tahun 2020. Saya Putri Rizkiana mengabarkan dari Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Demikian Buletin Jawa Timur edisi Jumat 31 Juli 2020. Ikuti kembali Buletin Jawa Timur edisi berikutnya dan saya Akmal Mustafa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulung Agung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.